Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut dari ketidakprofesionalan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap sejumlah kecurangan pada proses Pilkada Gubernur 9 Desember 2020 lalu masih berlanjut. Denny Indrayana sebagai calon gubernur Kalsel mengadukan Bawaslu Kalsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 1 April 2021 lalu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Sebagai pengadu adalah Denny Indrayana, Cagup Kalimantan Selatan yang memberikan kuasa kepada Muhammad Razib Barokah. Sebagai teradu adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Erna Kashpiah, Iwan Setiawan, Aris Mardiono, Azhar Ridani, dan Nur Kholis Majid. Pokok aduan adalah teradu 1-5 didalilkan bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti laporan pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh paslon nomor 1 atas nama Haji Sahbiri Noor selaku petahana terkait dengan politisasi tembakau COVID-19. Pengadu juga mendalilkan terhadap kesalahan fatal kajian atas laporan yang dilakukan oleh teradu 1-5. Ada ketidaksesuaian antara hasil analisa dan kesimpulan kajian, serta hasil kajian tidak diserahkan kepada pengadu. Dalil aduan terakhir yakni teradu tidak mengakomodir permintaan pengadu untuk memberikan berita acara klarifikasi saksi-saksi pengadu. Terlanjur tayang menampilkan proses sidang tersebut dalam beberapa video bersambung. Video ini telah mengalami editing namun tidak menghilangkan substansinya. Link video lengkapnya kami sertakan di deskripsi. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Untuk menjawab ini kami mintakan kepada dua orang kawan kami, teradu 5 dan teradu 4, mungkin yang akan membacakan secara ringkas terkait dengan perihal jawaban kami terhadap beberapa kasus yang beberapa aduan pengadu pada sore hari ini. Disilahkan Pak Azhar Ridani dan Pak Nur Kholis Majid. Iya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan jawaban terhadap para teradu atas nama teradu 1 Erna Kashpiah, Iwan Setiawan, Aris Mardiono, Azhar Ridani, dan Nur Kholis Majid. Saya tidak akan membacakan eksepsi Yang Mulia, langsung kepada pokok aduan. Saya pikir sudah menerima majelis. Dalam pokok aduan pertama bahwa segala hal-hal yang menyangkut keseluruhan dalil, alasan, serta argumen-argumen yang telah disampaikan pada bagian dalam eksepsi di atas mohon secara proporsional, termuat, dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh alasan dan dalil serta argumen-argumen dalam pokok permohonan pengaduan ini. 2. Bahwa pada pokoknya para teradu menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan argumen-argumen yang disampaikan oleh pengadu dalam laporan pengaduannya, karena tidak sesuai dengan fakta serta kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. 3. Bahwa para teradu sebagai penyelenggara pemilu telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. 4. Bahwa para teradu menolak dengan tegas dalil pengaduan pengadu yang menyatakan bahwa para teradu diduga tidak profesional dan berkepastian hukum dalam menindaklanjuti laporan nomor 03 dan seterusnya berkenaan dengan penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Undang-Undang Pasal 11 ayat 3 yang dilakukan oleh calon gubernur nomor urut 1 atas nama Sabiri Nur selaku petahana. Pelanggaran yang dilaporkan adalah politisasi sembako COVID-19. Petahana menggunakan kewenangannya program dan kegiatan yang menguntungkan petahana dalam rentang waktu 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Pengadu telah mengajukan bukti-bukti saksi yang kuat. Namun pada tanggal 11 November 2020, para teradu mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 03 yang menyatakan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur laporan pelanggaran pemilihan. Dan dalil-dalil pengadu yang menyatakan terdapat kesalahan logika dalam hasil kajian nomor itu nomor 03 tertanggal 11 November 2020 merupakan bertentangan dengan hasil analisa dengan kesimpulan bahwa para teradu tegaskan dan sampaikan pada majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, para teradu dalam menangani dan menindaklanjuti laporan nomor 3 telah bekerja secara profesional dan proporsional dan sungguh-sungguh dalam memberikan kepastian hukum dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, bahwa terhadap dalil pengadu yang menyatakan ketidaksesuaian antara analisa dan kesimpulan tidak sinkron adalah tidak benar. Bahwa terhadap dalil-dalil pengadu terkait dugaan adanya pertentangan pada hasil analisa dengan kesimpulan dalam hasil kajian nomor 3 adalah tidak berdasar. Bahwa terdapat dalil-dalil pengaduan yang menyatakan bahwa unsur-unsur pasal 71 ayat 3 telah terpenuhi terbukti dalam analisa kajian para teradu adalah tidak benar, tidak berdasar. Menyatakan pengadu sangat subjektif dalam analisa kajian para teradu, tidak ada kalimat atau klausul yang menyatakan terpenuhnya adanya bukti unsur pasal 71 ayat 3, baik itu kewenangan, program, dan kegiatan. Bahwa terhadap dalil pengadu sebagaimana pada poin 2 tersebut, oleh pengadu juga didalilkan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor register 124. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, paragraf ketiga menyatakan bahwa selanjutnya dalam persidangan juga terungkap bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan dalil permohonan tersebut telah memberikan keterangan bahwa terhadap laporan 03 berkaitan dengan bansos berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari rangkaian bukti-bukti dan saksi-saksi dan ahli yang didengarkan keterangannya oleh Bawaslu telah diambil kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama Sabiri Nur calon gubernur tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan kata lain, hasil sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi atas laporan nomor 03 tidak terbukti adanya ketidaksinkronan antara analisa dan kesimpulan sebagaimana yang didalilkan oleh pengadu. Selanjutnya, 6. Bahwa terhadap dalil-dalil pengadu atas dugaan ketidaksinkronan antara analisa dan kesimpulan merupakan kesalahan berpikir dan pengadu yang didasari atas penilaian secara subjektif terhadap hasil kajian yang dibuat dan disusun oleh para teradu. 7. Bahwa kajian dengan nomor 03 diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas pertimbangan hukum nomor 124 angka 313.34 menyatakan pada pokok permohonan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Silakan Saudara Azhari Diri melanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin melanjutkan.
menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon tidak cukup membuktikan bahwa pembagian bansos COVID-19 yang dilakukan oleh gubernur petahana kepada masyarakat dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pemberian bansos COVID-19 yang dilakukan oleh gubernur petahana hanya bersifat sporadis. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian bansos COVID-19 yang dilakukan oleh gubernur kepada masyarakat yang dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan jajaran ASN di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya, dalam persidangan juga terungkap bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan dalil pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa terhadap laporan 03 berkaitan dengan bansos berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari rangkaian bukti-bukti saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya oleh Bawaslu, telah diambil kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama Sahabiri Nur, calon gubernur, tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang 10 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan aku adalah ada tidaknya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa tindakan gubernur petahana yang juga menjadi pasangan calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang hadir dalam setiap acara pembagian bansos COVID-19 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih pihak terkait atau pasangan lain dalam rangka memenangkan Pilkada Kalimantan Selatan tahun 2020. Nah, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil permohonan berkenaan penyalahgunaan bantuan COVID-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum. Nah, 4.8, berdasarkan uraian di atas, beralasan menurut hukum dan etika secara patut bagi Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menolak pengaduan pengadu terkait dengan tindak lanjut laporan pengaduan pengadu dengan register nomor 03-REG-LP-PG-PROP garing 22.00-9-2020. Nah, itu untuk pokok aduan pertama yang mulia. Nah, selanjutnya untuk pokok aduan selanjutnya bahwa terhadap dalil pengadu yang menyatakan para teradu tidak memberikan hasil kajian kepada tim hukum pengadu atas nama Jurkani, perlu para teradu jelaskan dan sampaikan kronologis permasalahan tersebut sebagai berikut. Bahwa benar saudara Isrofi Farhani mengajukan permohonan hasil kajian berdasarkan surat nomor 01-T-A-D-P-H2D-9 bahwa atas dasar surat permohonan tersebut para teradu kemudian mengeluarkan surat nomor 220-KS-PM-PM.06.01 dan seterusnya bertanggal 7 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa merujuk penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0083 dan seterusnya tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan. Di antaranya adalah salah satunya model alapan kajian dugaan pelanggaran. Bahwa hasil kajian dimaksud dapat diberikan hanya untuk kepentingan proses hukum di pengadilan. Kami bisa memberikan kalau kemudian ada proses hukum di pengadilan. Nah, selanjutnya bahwa berdasarkan uraian tersebut penuh hasil kajian nomor register 01 dan nomor register 02 yang diminta oleh tim hukum pengadu tidak dapat diberikan. Ini yang kemudian pada sidang pertama kemarin yang dimintakan itu adalah kajian 01 dan 02. Nah, bahwa terkait dengan dalil pengadu yang menyatakan bahwa teradu tidak mengakomodir permintaan pengadu untuk memberikan salinan berita acara klarifikasi. Jadi berita acara klarifikasi saksi-saksi pengadu itu juga diminta oleh pelapor pada saat itu. Nah, ini penjelasan Bawaslu bahwa terkait dengan permohonan salinan berita acara klarifikasi saksi pengadu, para teradu mengetahui proses permohonan salin berita acara klarifikasi saksi-saksi merupakan kewenangan PPID Bawaslu Kalsel. Jadi kemarin yang kemudian menerima adalah bagian dari PPID Bawaslu Kalsel. Bahwa informasi yang para teradu dapatkan memang benar. Saudara Jurkani selaku tim hukum H2D mengajukan surat permohonan berita acara klarifikasi saksi kepada Bawaslu Kalsel bertanggal 17 Desember 2020. Bahwa selanjutnya berdasarkan tata cara atau mekanisme PPID, Bawaslu Kalsel merujuk surat keputusan penetapan PPID nomor 0149
Bawaslu dan seterusnya tentang informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Nah, yang pada pokoknya menolak permohonan saudara juru kait terkait dengan permohonan BA klarifikasi saksi-saksi karena merupakan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Bahwa kemudian saudara juru kait merasa keberatan atas penolakan oleh PPID Bawaslu Kalsel berdasarkan surat keputusan PPID nomor 005 setitik Bawaslu dan seterusnya tentang penolakan permohonan. Nah, bahwa atas keberatan saudara Jukani, ya, PPID Bawaslu Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan para teradu. Jadi pada saat itu PPID melakukan koordinasi dengan para teradu bahwa kemudian atas hasil koordinasi tersebut dengan mendasarkan pasal 26 ayat 7 Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan seterusnya yang pada pokoknya berita acara klarifikasi saksi dapat diberikan atas dasar norma dalam pasal 26 ayat 7 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Kemudian para teradu melakukan rapat pleno untuk memberikan berita acara ya kepada saksi-saksi. Jadi yang mulia berita acara klarifikasi itu sudah kami berikan kepada para pengadu ya atas permintaan para pengadu tersendiri. Bahwa perlu para teradu jelaskan persoalan adanya perbedaan pandangan antara PPID Bawaslu Kalsel dengan para teradu karena terdapat inkonsistensi norma dalam Perbawaslu 8 tahun 2002 dengan SK PPID nomor 0149 tentang informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang pada pokoknya mengatur tentang data dan informasi yang dikecualikan. Yang mulia, nanti kami memohon kepada yang mulia, kami juga menghadirkan pihak terkait yang mulia dalam hal pertama terkait dengan proses penanganan pelanggaran, yang kedua terkait dengan keterbukaan informasi publik, kami juga menghadirkan para petugas PPID yang kemudian kemarin menerima ya laporan dari pihak pengadu. Nah, bahwa dengan mempertimbangkan hierarki perundangan yang mana SK bukanlah bagian dari peraturan perundangan sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembuktian peraturan perundangan, maka para teradu dengan memperhatikan asas transparansi melalui hasil rapat pleno mengesampingkan surat keputusan PPID. Jadi atas dasar pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang merujuk pada Perbawaslu 8 bahwa berita acara ya, salinan berita acara itu kemudian diberikan kepada pengadu. Nah, petitum yang mulia, berdasarkan apa yang para teradu uraikan di atas, maka dengan ini para teradu memohon agar yang mulia Majelis Etik Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan mengadili akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban para teradu untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa para teradu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pelanggaran etika penyelenggara pemilu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu. 4. Merehabilitasi kedudukan dan kehormatan para teradu sebagai penyelenggara pemilu. Atau apabila majelis pemeriksa memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, hormat kami, para teradu, Erna Kasbiah SAG MSI ditandatangani, Insinyur Iwan Setiawan ditandatangani, Aris Murdion ditandatangani, Azhari Dani ditandatangani, Nur Halis Majid ditandatangani. Terima kasih, ini ada tambahan dari teradu. Izin yang mulia, ingin menambahkan. Ya, silakan. Ingin menambahkan terkait dengan penjelasan yang disampaikan teradu bahwa pada sidang pertama saya menyatakan bahwa pada tanggal surat itu tadi keliru yang saudara sebutkan itu adalah tanggal 17 yang kami terima. Kalau saudara sebutkan sepertinya bukan tanggal 17 ya. Kami menerima surat tanggal 17 Desember 2020. Kemudian surat ini masuk sampai ke saya dan di dalam surat tidak ada tertulis lampiran tentang surat kuasa. Sehingga pada saat itu ketika saya tanya kepada staf yang menginformasikan kepada saya, katanya tidak ada Bu. Jadi ketika saya melihat ini tidak ada, maka berdasarkan aturan PPID, udah kita menurut informasi kawan-kawan di PPID, ini adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan informasi yang kami ketahui juga POM A11 dan A8 itu adalah informasi yang dikecualikan. Kemudian besok harinya pada tanggal 19 ketika dikonfirmasi ternyata surat-surat kuasa itu ada di bagian sekretariat.
Nah, lalu berdasarkan tadi disampaikan dalam jawaban kami, itu hasil klarifikasi langsung dikasihkan kepada pihak pengadu. Jadi yang diminta itu sudah kami berikan kepada pihak pengadu. Demikian Yang Mulia. Kenapa pernyataan saya seperti itu? Karena dilandasi kronologis itu tadi. Dari informasi sekretariat menyatakan bahwa tidak ada lampiran terkait surat kuasa. Dan juga di surat ini tidak ada lampiran surat kuasanya, tidak tertulis. Tidak dituliskan ketika saya baca, udah berarti kan tidak bisa. Dan berdasarkan aturan PPID juga tidak bisa diberikan. Demikian Yang Mulia, tambahan, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Teradu telah melakukan tambahan klarifikasi jawaban terhadap pokok aduan. Saudara